Jadi ini kan kalian kan sekarang task 01 kan yang akademik dejavu. Nah, perlu diketahui, nah di sini kalian ada entitasnya itu ada course, terus student, ada enrollment. Yang nomor 4 dan nomor 5 ini itu hanya penjelasan rinci aja mengenai entitas-entitasnya dan atributnya. Nah, untuk entitas course kan kalian bisa lihat di sini atributnya itu ada code, name, credit, passing grade, terus ada untuk student itu ada ID, name, year, study program. Nah ini bisa kalian gunakan untuk penamaan atribut nanti di code Java-nya. Kemudian yang task nomor 01 ini nggak perlu lah ya aku jelaskan. Ini kan hanya untuk membentuk kelas diagram aja menggunakan Modelio. Itu harusnya udah bisa lah kalian lakukan sendiri. Oke. Nah, di sini task 02 ini kan di kode program yang disediakan Pak Mario itu udah disediakan 3 model dan 3 driver. Nah, 3 model itu ada course, student, sama enrollment. Oke, nah ini coba kalian kan di sini dibilang definisikan 3 buah kelas itu. Nah, untuk 3 buah kelas ini, course, student, sama enrollment itu kalian buat deklarasi untuk atributnya, konstruktornya, kemudian ada metodenya. Metodenya itu ada asesor sama mutators. Kemudian untuk metode untuk mengirimkan, untuk mengembalikan nilai seperti yang diharapkan, misalnya kayak di model course ini. Nah, di sini kan yang diharapkan itu kan bentuknya kan ada kode, ada nama course, kemudian ada apa lagi nih? Ada kredit, ini 3 kreditnya, terus ada passing grade-nya, terus ada pemisahnya. Jadi di sini kalian buatlah metode untuk mengembalikan nilai dari inputan yang berupa argumen menjadi string, satu string utuh. Oke, gitu juga dengan nomor yang student, itu juga sama. Cuma perbedaannya nanti bisa kalian lihat itu ada di drivernya. Oke, nah kalau misalnya driver yang pertama untuk course, itu kan kalian, nah di sini kan akan berbeda nanti dia bentukannya dan akan berbeda nanti di kelasnya, class course dengan class student. Misalnya di sini. Nah, kalau misalnya untuk class course di sini itu akan menggunakan argumen secara langsung untuk dikirimkan ke class course-nya. Jadi di sini kan ada class course itu dideklarasi sebagai atribut course, terus dijadikan dia sebagai objek nanti. Jadi kelas itu akan diubah ke dalam bentuk objek. Nah, argumen yang dimasukkan oleh user itu langsung dikirimkan ke dalam kelasnya. Jadi konstruktornya itu akan menerima inputannya langsung ke ini dalam bentuk parameter. Nah, berbeda dengan yang untuk student atau driver kedua. Jadi objeknya itu pertama dibentuk dulu ke dalam, dideklarasi ke dalam atribut student. Kemudian di-create lah objek baru berdasarkan kelas yang tadi, di-construct tadi ya. Tapi ketika dilakukan konstruktor ini, dilakukan construct, isi dari setiap atribut akan kosong. Kemudian kita gunakanlah mutators atau setter method untuk memasukkan nilai setiap argumen ke dalam atributnya. Oke, jadi nanti perbedaannya itu sebenarnya
nggak terlalu bisa dibilang perbedaan sih untuk ininya, untuk kelasnya, karena bisa keduanya bisa dimasukkan, dibuat jadi ada dua konstruktor. Nah, kalau misalnya yang driver pertama, itu dia membuat konstruktor yang menerima langsung parameter. Sedangkan untuk yang driver kedua, dia konstruktornya itu dia hanya menyimpan nilai 0, kemudian mengisi setiap nilai atributnya itu dengan menggunakan mutators. Jadi setiap kelas kalian itu harus memiliki konstruktor, asesor, mutators, kemudian metode untuk menampilkan hasil dari ininya, hasil stringnya. Nah, ini kan belum semua berbentuk string. Misalnya kayak yang ini untuk kredit ini. Ini untuk code, ini untuk name, ini untuk kredit. Misalnya kayak gini kan. Nah, ini untuk code, ini untuk name, ini untuk kredit. Nah, ini untuk passing grade. Untuk kredit ini kan dia masih berbentuk integer dan dia masih dalam satu atribut. Maka diperlukan juga lah metode untuk menampilkan keseluruhan parameter atau inputan dari si usernya itu ke dalam satu string. Inilah dia nanti dia di print isi dari si kelasnya itu. Sampai sini paham dek maksudnya gimana? Oke. Anggap mungkin udah paham lah dikit-dikit. Nah, untuk yang driver 3, ini kan masih kosong nih. Nah, kalian harus membuat code sendiri. Membuat code drive sendiri yang seperti ini atau yang seperti drive 1. Bagaimana caranya? Perbedaannya, untuk yang driver 3 ini, kalian meminta inputan. Bukan melalui argumen. Jadi dia secara interaktif. Jadi kayak kalau argumen kan dia ketika di-compile, barulah sekalian dimasukkan inputannya. Sedangkan kalau misalnya dia secara interaktif, kita compile dulu, kita run, baru kita masukkan inputannya. Nah, di sini kan ada 4 masukan, tapi yang dikeluarkan itu ada 5. Yang non ini itu secara default. Jadi ini itu seperti bonus sih. Jadi kalian tinggal ngeprint aja, ngeprint string non di paling akhir. Jadi kalian ngeprint ini berdasarkan inputan, lalu yang non ini itu secara default. Oke. Nah, kemudian untuk setiap drivernya ini, itu jangan lupa untuk melakukan import kelasnya. Karena kan kita gunakan di sini. Kita panggil kelasnya untuk kita buat sebagai objek. Jadi kalian harus mengimport kelasnya. Berarti di sini nanti akan ada import class, kemudian import untuk scanner, karena kan menerima inputan dari si user secara interaktif. Sampai sini cukup paham, Dek? Ada yang ingin ditanyakan? Jadi coba kita bahas dulu yang task pertama lah. Pertama itu kan yang harus task kedua, task kedua untuk definisi untuk si course-nya. Nah, misalnya kan si course-nya itu berarti Nah,
Yang pertama kali dilakukan itu berarti kita harus mendefinisikan atribut-atribut apa aja yang dimiliki oleh si kelas course-nya. Di sini kan ada atribut core, name, credit, dan passing grade. Berarti akan ada lah di sini nanti kita deklarasi untuk atribut si code, kemudian name, credit, dan passing grade. Kemudian untuk bagian code-nya, itu harus kita tahu dulu ininya, akses modifier-nya. Akses modifier itu kan ada 4 kan, ada default, private, protected, dan public. Nah ini coba, ini kalian cari tahu sendirilah apa perbedaan-perbedaannya. Nah, misalnya kita gunakanlah di sini private aja. Oke, private dia biar bisa hanya digunakan oleh kelas ini aja. Private, kemudian tipe datanya kan. Kalau misalnya code, tipe datanya jelas string. Begitu juga name. Nah, kredit ini sesuai dengan yang kita lihat di driver 1. Itu kan dia menggunakan integer parse in. Berarti dia akan bertipe data integer nantinya. Sesuai dengan driver 1. Nah, yang ini passing grade dia kan gak ada kan di parse ke integer, berarti dia juga string. Oke. Nah, udah didapatkan, udah dideklarasi atribut-atributnya. Selanjutnya adalah membuat konstruktor. Ada 2 cara untuk membuat konstruktor. Yang pertama itu konstruktor untuk menyimpan nilai null. Jadi misalnya kita bikin konstruktor untuk si course-nya. Nah, karena dia menyimpan nilai null, berarti parameternya nggak usah diisi. Jadi langsung aja this code sama dengan ketik 2 dinolkan karena dia berupa string. Gitu juga untuk name. Kemudian untuk kredit, karena dia berupa tipe data integer, jadi dia bukan pakai tanda petik gini, tapi dia 0. Nolnya itu diganti jadi 0. Terus yang passing grade itu juga gitu, pakai 0. Oke, ini tipe konstruk yang pertama, itu menolkan setiap atributnya. Nah, ada konstruktor yang kedua itu, yaitu langsung menyimpan semua tipe ininya, semua isi dari si atributnya. Ini misalnya, karena dia langsung menyimpan, dia dimasukkanlah ke dalam parameter. Jadi string code, parameter untuk menyimpan code, untuk menyimpan name, terus untuk menyimpan kredit, dan juga passing grade. Kemudian, langsunglah kita masukkan dia ke dalam si atributnya. This code sama dengan code, this name sama dengan name, this credit sama dengan credit, plus this passing grade sama dengan passing grade. Ada nggak yang tahu maksud dari di sini? Izin Kak. Mungkin itu maksudnya untuk nama objek Kak. Nama objek yang mana tadi? Ada lagi pendapat lain?
Izin Kak. Ya. Supaya komputer itu nggak bingung. Variabel code mana yang mau diinisialisasi, apakah variabel code-nya sendiri atau yang dari parameternya itu Kak? Oke, ya, betul ya. Jadi dia biar mengatasi kebingungan. Di sini kan ada code sebagai parameter. Di sini juga ada code sebagai atribut dari si kelasnya. Nah, jadi dibikinlah menggunakan this. This ini ada yang tahu untuk menunjukkan code yang mana? Apakah code parameter atau code dari si atribut kelasnya? Code dari atribut kelasnya. Dari atribut kelasnya. Iya Kak. Oke, ada pendapat lain? Jadi kalau dia menggunakan this berarti dia itu dia menunjukkan bahwa atribut ini milik siapa, apakah dia milik metode atau milik kelas. Jadi kalau misalnya this dipakai di dalam metode, berarti atribut this ini itu menunjukkan ke atribut dari si metode yang ini. Kecuali kalau misalnya kita bikin misalnya di sini this code. Nah, ini menunjukkan dia kan ada di dalam si kelas kan, ada di dalam si class course. Berarti code ini milik dari si class code yang ini, gitu. Nah, karena dia berada di dalam method course, berarti code yang di this ini itu adalah milik si parameter metodenya. Nah, kenapa di konstruktor ini dia pakai this juga? Padahal kan nggak ada ininya parameternya. Nah, karena dia nggak ada parameter, berarti tidak akan ada kekeliruan. Code ini sudah pasti milik dari class course-nya. Bisa aja sebenarnya kita bikin gini langsung. Bisa kok. Nah, itu tergantung kenyamanan aja sih dan dia lebih biar dipastikan kalau misalnya itu memang milik si kelas atau milik si metodenya yang course ini atau milik metode yang lain. Makanya didefinisikan dia menggunakan this. Paham, Dek? Oke. Nah, kita udah memiliki konstruktor nih. Ada konstruktor untuk membuat null, ada konstruktor untuk membuat langsung memasukkan parameter ke dalam atributnya. Nah, selanjutnya, kalau misalnya lah, kayak yang untuk student ini, kan driver 2-nya itu kan, dia kan nggak langsung ke parameter konstruktornya, tapi dia di set dulu. Itulah gunanya si asesor dan mutatorsnya. Asesor itu set getter method, mutators itu setter method. Jadi kalau misalnya untuk asesor atau bisa dibilang set getter method itu kayak namanya getter, berarti public void get public string get misalnya get code, baru di return dia sih code-nya. Oke. Nah, kalau misalnya dia setter atau mutators, berarti kayak namanya dia di set.
Kalau misalnya dia di set, berarti kalau misalnya setter itu kan untuk memasukkan nilai value ke dalam atribut si kelasnya. Di set, dimasukkan dia ke value-nya itu. Maka dia harus menerima parameter dari nilai yang mau dimasukkan ke atributnya. This code sama dengan code. Nah, bisa dilihat kan kalau misalnya kita menggunakan konstruktor yang null isinya, kita memerlukan asesor dan mutator sini. Kita memerlukan mutator untuk melakukan set value ke dalam atribut kelasnya. Tapi jika kita menggunakan konstruktor yang dia langsung di setnya value-nya itu, maka sebenarnya kita nggak terlalu memerlukan ini setter ini. Tapi secara default untuk kelas dari Java itu dia biasanya memerlukan asesor dan mutator ini. Oke. Jadi untuk kedepannya mungkin bisa aku bilang kayak dibiasakan aja untuk membuat asesor dan mutator ini. Kalau misalnya dia memang lagi membutuhkan size yang kecil dan kita nggak perlu adanya method tambahan, ini nggak usah dibikin, hanya cukup pakai ini aja. Tapi dibiasakan aja lah menggunakan setter dan getter ini. Nah, misalnya kita sudah memiliki setter dan getter. Di sini kan selanjutnya itu kita selanjutnya kan dia akan melakukan print line. Akan di printnya lah isi dari si kelasnya ini. Nah, di sini dia masih berbentuk integer. Berarti harus kita parsing dia ke dalam string. Maka dari itu harus ada kita buat method yang memparsing isi atributnya itu ke dalam bentuk string. Diparsing agar ketika dipanggil kelasnya itu dia akan mengirimkan isi dari atributnya. Nah, karena kita mau membuatnya ke dalam bentuk string, maka dia di parsingnya itu metodenya itu dengan tipe data string. Jadi tinggal di return isi dari si code-nya. Kemudian ini kan dia pakai pemisah kan. Nanti kita tambahkan ini, terus tambah this name, kemudian tambah credit, terus tambah passing grade. Oke. Setelah dia nanti akan menjawab driver 1 itu. Oke. Sampai sini ada yang dibingungkan deh? Ada yang ingin ditanyakan? Atau dari kakak asposnya ada yang ingin ditambahkan, Kak? Kak, boleh bertanya, Kak? Jadi, Kenapa, Kak, itu dipakai di awalnya itu dia tuh integer gitu, tapi kan hasil akhirnya dia pengen string. Kenapa nggak dari awal aja dia tuh bentuknya string aja gitu, Kak? dari awal apa tadi? Kan di drivernya itu tadi dia bentuk ada integer dulu dia kan, Kak. Tapi dia mintanya nanti jadi bentuk string. Ya enggak? Kenapa gitu? Kenapa nggak string aja gitu ya? Iya, kenapa nggak dari awal aja dia string gitu? Kenapa harus dari integer? Nah, sebenarnya sama aja sih. Maupun ini dalam bentuk string. Karena kita outputnya itu kita satukan ke dalam satu string yang utuh.
Ini kan nanti kan dia dalam satu baris string ini, bukan dipisah-pisah, bukan jadi kodenya terus Wiro Sableng terus 2020 terus information system, kan nggak kita pisah-pisah. Ini kan langsung kita satukan. Makanya dia dibikin ke satu string yang utuh. Jadi sebenarnya walaupun ini dia dalam bentuk string, walaupun dalam misalnya integernya ini gini kan maksudmu? Dia kan dalam bentuk Iya, string. Kak. Terus ininya string. Nah, ini sama aja sih. Di sini kan dia atributnya kan masih per atribut misalnya satu-satu. Jadi ada code, ada name, ada credit, ada passing grade. Masih satu. Tapi yang diminta di tasnya itu keluarannya itu kan harus dalam satu string yang utuh. Jadi tetap aja kita akan mengembalikannya itu ke dalam string. Nah, kenapa harus integer di sini? Biar kalian juga lebih memahami tipe data dari Java-nya. Jadi sini kan kayak misalnya kan ini integer. Nah, kalau misalnya ada semua string, bisa yang kalian tahu kalau misalnya integer diisi oleh 0. Bukan dulu kayak gini. Nah, itu juga bisa sebagai latihan aja sih, sebagai tambahan gitu. Nanti di driver 2 ini kan lihatlah. Di driver 2 padahal year itu kan harusnya integer kan, tapi dibikin string. Jadi sebenarnya sama aja sih, Dek. Makasih ya, Kak. Oke. Ada lagi? Kak, izin bertanya. Ya. Yang untuk driver 2 kan Kak kita define dulu mutatornya. Nah terus untuk sistem out println-nya itu untuk nampilin di outputnya itu gimana ya Kak? Maksudnya menampilkan di outputnya itu gimana, Dek? Kan kita udah define kan Kak set. Misalnya udah kita buatlah metodenya kan Kak. Terus udah kita inisialisasi juga di dalamnya. Nah terus variabel yang mau kita print ke layar itu kita panggil pakai fungsi setnya Kak, atau yang dari dalam set itu dipakai? Sama aja kayak yang di driver 1. Ini bedanya penggunaan konstruktornya aja. Kalau untuk print line-nya itu semua pasti akan berakhir di sini. Karena kan dia sama-sama membuat outputnya itu satu string yang utuh nih. Pakai pembatas gini. Jadi dia sama-sama pasti outputnya itu akan dibentuk ke dalam public string. Di return dalam bentuk string, satu string. Nah, perbedaan dari driver 2 dan driver 1 itu ada pada konstruktornya. Nah, konstruktor untuk yang driver 1, dia kan tidak menggunakan set. Dia langsung dimasukkan ke dalam parameternya. Jadi, begitu dia dipanggil kelasnya itu, kita setlah nilai-nilainya itu ke dalam atributnya. Nah, berbeda dengan driver 2. Driver 2 kita panggil dulu kelasnya. Kita bentuk ke dalam objek. Kita panggil dia sebagai objek. Kemudian setelah dia sebagai objek, barulah kita set isi-isinya. Maka dari itu kita memerlukan namanya mutators di sini untuk set value ke dalam atributnya. Ini kan objek student ketika terus dipanggil set ID. Misalnya gitu kan. Misalnya ini kita bikinlah, kita miripkanlah dengan ini, dengan si driver 2-nya itu. Jadi kalau dibikin ke driver 2, dia course, dipanggilnya class course sebagai atribut course, kemudian di-create lah dia objeknya itu. Nah, gini. Kan? Kemudian setelah di-create objeknya, barulah kita set nilainya. Kita set nilainya, set code dengan nilai dari si argumen. Nah, gini juga bisa.
Tapi perbedaannya kalau misalnya dia langsung dibikin, ini kan jadi kayak memanggil class course-nya itu, konstruktor dari course-nya itu, terus dimasukkan parameternya itu berupa argumen-argumen dari si user. Nah, sedangkan untuk driver 2, kita kasih parameter kosong, konstruktornya itu berarti nanti class-nya itu akan bernilai 0, semua 0. Semua isi-isi atribut yang ada di class student itu akan bernilai 0. Baru setelah kita buat objeknya, kita masukkanlah value-nya itu ke setiap atributnya. Itu aja perbedaannya. Kak, makasih banyak, Kak. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, coba kita run. Katanya mau di-run. Ini kok tadi aku udah bikin sih. Oke. Nah, ini kita run. Nah, cara run-nya itu, tadi ada kan yang nanya, siapa tadi Javania ya? Nah, itu kan sama kayak yang di task pertama itu, task 00 ya, environment setup. Itu kan kalian, di sini kan udah ada bin-nya. Jadi buka aja terminal. Oke. Ini kan nah, oke. Nah, di sini kan dia masih ada di foldernya starter pack, Djaful, Stella gitu kan. Nah, kita pindahkanlah direktorinya itu ke bin. Kenapa ke bin? Karena ketika kita lihat di bin ini, bin akademik ini, dia sudah ada menyimpan ininya, hasil dari compilernya itu, class-classnya. Jadi kita tinggal ini aja, tinggal menjalankan, memanggil dari compilernya ini, hasil compilernya. Kemudian kita, ini sebenarnya udah dikasih sih. Nih, yang class course. Ini kita copy, udah kita pindahkan ke bin, udah ke bin ini foldernya, baru kita masukkan. Bin, kemudian oke, nih Java Academic Driver 1, ini baru argumennya. Argumennya ada 12 S2203, Object Oriented Programming 3 dan C. Nah, ini kan string kan? Kenapa ini nggak pakai tanda petik dan ini pakai tanda petik? Karena di sini kan cuma satu word aja, 12 S2203. Sedangkan ini langsung 3, ada dua, Object Oriented dan Programming. Kita mau membuat ini dalam satu kesatuan string, satu string. Makanya dia bikin pakai petik. Ini kan untuk mengisi sinimnya itu. Nah, ini kreditnya 3, kemudian passing grade-nya C. Ini nggak apa-apa sih kalau misalnya kalian bikin pun di sini petik 2. Nggak apa-apa. Tapi gini juga nggak apa-apa. Karena dia sudah string dan dia cuma 1. Oke, di enter. Oke, udah berhasil ya. Nih. Ini sama kan dengan ini. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Cukup jelas semuanya? Cukup jelas, Kak. Dari kakak-kakak Astos yang lain, ada yang mau ditambahin?
Jadi aku nggak ada Kak. Oke. Dari Yohana. Letare, ada nggak? Aman Kak, nggak ada Kak. Oke. Oke, aman semua ya. Berarti untuk yang bagian student udah gampang lah ya, karena kan yang bagian course udah aku jelaskan, bagian student kan udah termasuk lah itu menjelaskan. Nah, bagian enrollment itu kalian tinggal menambahkan scanner aja kan di drivernya untuk menerima inputan dari si usernya, karena di driver 1 dan driver 2 itu menggunakan argumen. Oke. Kalau misalnya nggak ada lagi yang mau ditanyakan, ini silakan. Izin bertanya, Kak. Masih oke, kenapa deh? Yang nanti di file enrollment.java-nya itu, kalau misalnya yang di course.java itu kan langsung atribut dari course ya kita bikin ya, Kak. Course-nya, name-nya gitu. Tapi yang di enrollment ini, code-nya itu merupakan yang diambil dari course-nya, terus ID-nya dari student-nya. Kayak mana itu, Kak, nanti mendefinisikannya, Kak? Course-nya diambil dari? Oh, bukannya code-nya di penjelasan apanya ini kan, Kak, enrollment itu hubungan dia sama student sama course-nya. Nah, di enrollment itu kan ada masukannya code. Nah, code itu merupakan code dari mata kuliahnya, dari course-nya. Terus ID-nya itu merupakan ID dari student-nya, dari mahasiswanya gitu, Kak. Atau tetap aja kita bikin kayak code-nya itu merupakan atribut langsung dari enrollment-nya gitu, Kak. Ya, aku baca dulu ya. Ya, Kak. Yang dari ini ya, rincian itu ya, rincian entitas ya. Iya, Kak. Oke. Oke. Nah, kalau misalnya untuk drivernya, ya itu kan cuma itu kan menerima inputan kan, udah sesuai lah ya. Karena kan inputannya kan ada 1, 2, 3, 4, ada 4 kan. Itu yang diinput. Nah, untuk ininya, ini sebuah course dapat dikontrol oleh banyak student. Dan seorang student suatu enrollment terlibat pada suatu semester di suatu tahun akademik year. Sebuah enrollment memiliki sebuah course student academic year. Oh, di sini belum sih, Dek. Udah deh. Bentar ya. Oh, karena di sini nanti kalian akan mendapatkan belum. Jadi sini masih ini aja sih. Masih sama kayak yang di apa? Yang di tax sebelumnya yang student sama course itu sama aja. Ini kenapa dibikin relasi? Di sini semua kalian belum ke penggabungan antara dua kelas kok. Jadi di sini relasi ini hanya untuk penggambaran kalian di kelas diagramnya aja. Makanya di sini disebutkan sebuah enrollment adalah relasi antara course dan student. Nah, di situ masih penggambaran di dalam kelas diagramnya aja, belum ke code-nya kok. Code-nya masih sama. Oh, berarti nanti enrollment-nya itu punya atribut langsung aja, atribut code gitu, Kak, sama atribut ID. Gitu aja dulu. Oh, oke, Kak. Terima kasih, Kak. Oke.